kasih atas doa-doanya Pak Yongki dan semua yang ada Zoom ini yang sudah mendoakan waktu saya sakit mata sampai sudah sembuh. Meskipun belum sempurna sembuh, tapi saya percaya saya tetap kangen juga dengan semua ini BMC New York ya. Dan tema pada hari ini adalah apa yang terpenting dalam hidup kita. Sekali lagi, apa yang terpenting dalam hidup kita. Saudara, tema ini bukan sekedar sesuatu yang kita renungkan. Tetapi biarlah tema ini sebagai tantangan di dalam hidup kita yang harus kita selesaikan. Karena apa yang merasa terpenting dalam hidup kita, itu pasti kita kejar. Kalau uang merupakan kesuksesan kita, pasti kita kejar. Kalau keluarga, perkawinan kita, pasangan hidup merupakan sesuatu yang penting dalam hidup kita, pasti kita kejar. Kalau pelayanan itu suatu kesuksesan kita, maka kita akan kejar sampai kita benar-benar sukses. Kita selalu menjadi orang atau pribadi yang mengejar kepentingan kita. Saudara, dalam hidup ini kita pasti berinteraksi dengan banyak orang. Dengan berbagai macam sifat, tingkat sosial, pangkat, keluarga, sahabat. Saudara, dalam hubungan dengan sesama, kita pasti bisa menimbang mana yang penting, mana yang terpenting. Apakah ini berurusan dengan keluarga, pekerjaan, dan untuk segala sesuatu yang kita anggap penting, maka apapun pasti kita kalahkan. Apapun pasti kita singkirkan untuk kepentingan itu. Kalau di gadget kita orang tidak penting, tentu kita delete, kita blokir. Saudara, tetapi ingat 1 Petrus 3, Paulus pernah berkata, yang dulu menjadi keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi, karena aku mengenal Kristus. Karena sekarang kepentinganku adalah Tuhan dan mengejar apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara, pertanyaan kita pada saat ini, pada hari ini, siapa, apa yang terpenting di dalam hidup kita? Seberapa pentingnya Tuhan di dalam hidup kita? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Saudara, ini jangan cuma satu bahan renungan. Tetapi biar ini sekali lagi saya katakan, satu tantangan dalam hidup kita. Sungguh-sungguh kita mau pikirkan dan kita mau selesaikan. Seberapa kita menganggap Tuhan itu penting. Karena apa? Karena itu menentukan nasib masa depan yang berkemenangan dan juga masa kekal kita. Seperti yang diucapkan dalam Mazmur 91. Bagaimana kalau Tuhan itu beserta kita? Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Saudara, dan banyak orang yang tidak peduli tentang hal ini. Karena apa? Faktor suasana dunia, faktor kesuksesan, kesibukan, faktor usia, ya. Walaupun kita ada di masyarakat yang religius, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, bahkan di Indonesia sila 1 ditulis ketuhanan yang Maha Esa. Dan bagaimana di Amerika Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Kita lihat bagaimana uang Amerika sedang menyertakan Tuhan di dalamnya. Tetapi dengan keadaan dunia yang begitu kuat, saudara, setan begitu kuat dan termasuk sukses untuk menutup mata pikiran manusia sehingga seolah-olah Allah itu tidak ada. Bangun tidur sudah
langsung makan, langsung pergi, seperti Allah ndak ada. Saudara, kita lihat di negara barat, gereja menjadi kosong, seperti Allah nggak ada. Sehingga seperti manusia hidup seolah-olah tidak bertuhan. Saudara, di masyarakat kita yang menunjukkan tindakannya seolah-olah Tuhan tidak ada. Lebih mengerikan kalau itu di lingkungan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang secara teori bertuhan, tetapi secara praktek hidupnya tidak memancarkan seakan-akan Tuhan beserta mereka. Saudara, sedikit sekali orang yang bersungguh-sungguh memperhatikan perasaan kehendak Tuhan, yang mau menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita sedih kalau ada orang Kristen yang berkata sudah menghormati Tuhan, tapi sebenarnya belum pantas. Banyak orang merasa Tuhan itu penting jika mereka dalam keadaan kepepet. Dalam keadaan kepepet baru kita mepet sama Tuhan. Waktu menghadapi masalah tanpa solusi, menghadapi problem di luar kemampuannya, barulah kita menganggap Tuhan itu penting. Tetapi sebenarnya Tuhan itu hanya menjadi alat, sarana untuk menyelesaikan problem dan kebutuhannya, supaya kebutuhannya terpenuhi, keinginannya terpenuhi. Saudara, di sini kita dibutuhkan kejujuran. Kejujuran di hati kita masing-masing. Mari kita periksa seberapa kita sungguh-sungguh menganggap Tuhan itu penting. Kalau seorang menganggap Tuhan itu penting, maka dia akan benar-benar serius dalam setiap tindakannya, dalam setiap keputusannya, setiap langkah hidupnya. Apakah yang dilakukan benar-benar menyenangkan Tuhan, apakah berkenan di hadapan Tuhan, dan pastinya hari-harinya, jam-jamnya untuk berjumpa, terhubung dengan Tuhan. Dan inilah masalah utama di dalam hidup kita. Saudara, jangan sampai nanti suatu hari kita mengetuk pintu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Dan dari dalam ada suara, aku tidak mengenal kamu. Dari mana kamu datang? Saudara, kalau kita membayangkan ini betul-betul ngeri. Kalau Tuhan, saya percaya kalau kita mau seperti Daud, membawa diri kita, mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan setiap hari, menyelidiki hati kita, seperti Daud berkata, selidikilah aku ya Tuhan. Apakah masih ada dosa? Apakah masih ada kesalahan yang saya perbuat? Apakah masih ada kesenangan-kesenangan dunia yang mengikat hidup kita? Mestinya kita menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Kita harus punya rasa butuh akan Allah. Bukan butuh karena kita punya masalah. Bukan butuh karena kebutuhan hidup supaya terpenuhi. Tapi kita membutuhkan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita harus mempunyai kehausan akan Allah sampai di dalam jiwa kita. Dan pada umumnya, jiwa-jiwa manusia saat ini sudah rusak. Seleranya diisi dengan cinta akan dunia. Hatinya diisi dengan cinta akan dunia kesenangan. Hatinya tidak diisi cinta akan Tuhan. Tidak memiliki kehausan yang benar akan Tuhan. Oleh karena itu Roma 12 ayat 2 mengingatkan pada kita. Menekankan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, kita mungkin belum sampai memiliki kehausan akan Allah. Kita belum mempunyai kondisi bahwa Allah itu
bisa memuaskan hidup kita. Saudara, jangan kita seperti orang kaya di Lukas 12 yang merasa jiwanya bukan dipuaskan oleh Tuhan, tapi dipuaskan oleh harta materinya. Di mana Yesus berkata, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Kemudian ia mengingatkan, memberi contoh, ada seorang yang kaya, yang berlimpah-limpah. Ia bertanya dalam jiwanya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, mendirikan lebih besar, menyimpan di dalamnya gandum. Sesudah itu aku berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan, minumlah, bersenang-senanglah. Dia menjadikan hartanya sebagai kesenangannya. Tetapi firman Allah berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Artinya, kamu tidak akan dapat memiliki. Saudara, dia tidak mampu membutuhkan Tuhan. Dia tidak memiliki ada kehausan akan Allah. Di firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 20 berkata, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara boleh kaya, Tuhan memberkati kita. Allah adalah Allah yang memberkati kita. Allah senang kita sukses, diberkati. Tetapi kita juga harus kaya di hadapan Allah. Setiap waktu ayo bersama Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Allah. Saudara, pernah satu saat di mana saya ada di titik rendah di dalam hidup saya. Saudara, sejak itu saya merasakan pentingnya Tuhan di dalam hidup saya. Dan ayat yang Tuhan berikan menjadi rema di dalam hidup saya. Satu saat saya ke gereja, banyak orang yang menggusarkan hati saya. Dan timbullah ayat yang berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang datang dan berkata, di mana Allah? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju di dalam kepadatan manusia. Tetapi aku mau bersyukur. Bersyukur bahwa aku tahu aku memerlukan Tuhan di dalam hidup. Saudara, hidup ini yang terpenting adalah Tuhan. Saudara, sebenarnya kita sebagai manusia itu diciptakan dengan keadaan yang terkunci, tersandera bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa penciptanya. Karena untuk menjadi manusia ada unsur nafas Allah yang dihembuskan. Itu sebabnya ada kehausan dalam jiwa kita yang tidak bisa dipenuhi oleh siapapun dan apapun kecuali oleh Allah. Tapi iblis, setan, kuasa gelap telah membutakan mata kita. Banyak mata orang membutakan perasaan kita, membutakan pikiran rohani kita, sehingga kita tidak
mempunyai kehausan itu. Saudara, kalau kita tidak mempunyai kehausan akan Allah, kita tidak bisa bersanding dengan Yesus. Kita tidak bisa menjadi mempelai Kristus. Karena kita memiliki satu chemistry yang berbeda. Kita harus punya ikatan persekutuan, keterhubungan dengan Yesus selamanya. Tidak ada blank spot di dalam hidup kita. Saudara, kalau Tuhan Yesus mempunyai ikatan persekutuan dengan Bapa, sampai dikalimatkan Bapa tinggal di dalam Yesus, Yesus dalam Bapa. Dan kemudian Yohanes 17 ayat 20-21 berkata, supaya mereka semua, yaitu kita, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga, kita semua, tinggal di dalam dia. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, tapi kalau kita mengingini dunia, mencintai dunia, kita nggak satu chemistry dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditawari untuk memiliki dunia, dia menolak. Dia berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepadanya lah kamu harus berbakti. Artinya apa? Memberi nilai tinggi Allah. Dan kita bisa menghayati bahwa dia penting, dia utama dalam hidup kita. Saudara, apa yang masih mengikat kita? Masih mengikat hidup kita? Kesenangan dunia, gadget kita, hari-hari kita. Semuanya itu menggerus kerohanian kita. Sehingga kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kepada siapa kita menyembah? Yang kita anggap penting dan bernilai tinggi. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Inilah kehausan kita. Jangan sampai kita seperti orang kaya di Lukas 16. Ketika mati, baru dia menyadari kehausan itu. Dia berseru kepada Lazarus di pangkuan Abraham. Bapak Abraham, suruh Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya guna mengisi kehausan yang ada padaku untuk menyejukkan lidahku. Orang kaya ini tidak menyadari kehausan akan Allah yang harusnya dia miliki. Karena apa? Ia selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Tidak salah punya uang banyak. Tidak salah punya jubah ungu. Tidak salah punya kain halus. Tapi jangan memberhalakan. Jangan dijadikan itu yang terpenting dalam hidup. Dunia dengan segala hiburannya membutakan mata manusia. Merusak selera rohani kita, menjadikan kita orang yang bodoh. Dan bertahun-tahun ini sangat berbahaya. Dan memang saudara, untuk keluar dari dunia itu begitu sulit, tidak mudah. Kita harus berjuang semaksimal mungkin. Yesus berkata, berjuanglah melalui jalan yang sempit, karena banyak orang berusaha tetapi tidak bisa masuk. Perkataan Tuhan Yesus itu menjawab ketika orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang masuk surga? Lalu dijawab secara tegas, sedikit, karena banyak orang berusaha, tapi sedikit yang masuk. Setiap hari ayo kita memandang Tuhan. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Minta Tuhan lawat kita. Saudara, tingkat kerusakan hidup manusia ini tinggi alias parah. Karena itu tiap hari kita perlu memperbaiki diri kita. Kita harus punya ketekunan, berubah. Seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 2.
Kita cari Tuhan setiap pagi di tempat ini. Saudara, kadang kita bisa melihat orang di sekitar kita. Orang ini sudah dipisahkan oleh dunia atau belum? Dari cara bicaranya, sikapnya, kita bisa tahu apakah menunjukkan bahwa Allah itu penting. Sementara kita di gereja dengan khotbah, tidak dengan kesungguhan hati. Itu menganggap Tuhan tidak penting. Hanya sebagai kewajiban kita sebagai orang Kristen beribadah. Sering Tuhan Yesus berkata, wahai betapa baiknya kalau kita mengerti apa yang mendatangkan damai sejahtera. Saudara, kita harus sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita sungguh harus benar-benar menjadi mempelai Kristus. Dan untuk menjadi mempelai Kristus, kita harus serupa dengan Dia, bukan serupa dengan dunia. Unsur diri kita bukan unsur dunia, tapi unsur rohani. Saudara, kadang-kadang rohani kita ada kerusakan yang perlu kita perbaiki. Ayo kita perbaiki. Hari demi hari kita cari Tuhan, saudara. Urusan pertama kita memang pekerjaan, keluarga, perkara-perkara rohani. Yang lain buang, saudara. Yesus berkata bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Kita lihat orang kaya itu banyak uang, sayapnya panjang, bisa pergi kemana-mana saja, bisa beli apa saja. Bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga, tetapi memang ada perjuangan berat. Tetapi kalau meskipun orang kaya, tapi dia mengasihi Tuhan, dia cinta akan Tuhan, dia tahu semua berkat ini dari Tuhan, dia berjuang, Tuhan pasti tahu dan dia akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi banyak orang yang sudah tidak kaya, tidak berjuang, saudara. Di bumi miskin, saudara. Tidak ada sayapnya, tidak bisa menikmati dunia. Saudara masih tertarik dengan story-story di gadget-gadget. Saudara, hiburan yang menggerus kerohanian kita. Saudara, tidak perlu kita menikmati. Jangan melihat apa yang tidak perlu kita lihat. Jangan menonton apa yang tidak perlu tonton. YouTube dan sebagainya. Saudara, lihat bencana-bencana yang mengerikan, tornado, tsunami, gempa, api yang menghanguskan. Saudara, membuat kita takut akan Allah. Saudara, oleh karena itu mungkin kita tidak mengerti, tapi biarlah hari ini kita mau mengerti. Saudara, kalau untuk di perkara-perkara teologi, kita bisa tangkap dengan nalar kita, dengan rasio kita. Tapi penghayatan, pengenalan, pengalaman akan Allah tidak bisa ditangkap dengan pikiran. Tapi dengan perasaan lewat pengalaman bersama Tuhan, mencari Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, mencari wajahnya, menemukan Dia, melewati bangun tidur setiap hari, kita datang pada Tuhan, itu membuktikan Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu bukan fantasi, Tuhan itu betul-betul ada. Saat ini saya mengajak saudara, ayo cari Tuhan. Sampai kita menemukan kausan. Dan di situ kita baru tahu betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita mencari Tuhan karena masalah, kebutuhan jasmani, kehausan. Tapi kita cari Tuhan karena kehausan jiwa kita, kekosongan jiwa kita yang tidak bisa diisi dengan yang lain, hanya diisi oleh Tuhan. Jangan sampai kita tidak punya kehausan itu. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kalau kita berjalan bersama Tuhan, walaupun kita berjalan di tebing yang curam, kita tidak akan jatuh.
Walaupun kita jatuh, tidak akan tergeletak. Dan bersama Tuhan, all things is possible. Mari kita saat ini berdoa. Saudara, biarlah Tuhan memegang tangan kita. Saudara, kita bisa tidak memiliki siapa-siapa. Kita bisa tidak mempunyai apa-apa. Tapi jangan sampai kita tidak memiliki Tuhan. Ku berserah. Biarlah Tuhan pegang tangan kita. Berikan kita kehausan akan Engkau, Tuhan. Berikan kehausan pada jiwaku akan hadirat. Berikan hati yang terus berjuang untuk memperbarui hidupku, terhubung dengan Engkau. Dan biarlah kita mempunyai satu kesadaran yang penuh bahwa yang terpenting di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin.